Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah adalah luka yang tidak terlihat. Itulah narasi yang akan kita dengarkan bersama-sama dalam video kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pertolongan dan hidayah agar kita bisa melakukan hal-hal yang positif dan terhindar dari hal-hal negatif. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat kelak, amin. Saudaraku yang berbahagia, pernahkah kita membicarakan orang lain saat ia tidak ada di hadapan kita? Mungkin dengan alasan bercanda, mengomentari penampilan, atau bahkan mengeluhkan keburukan yang pernah ia lakukan. Pada saat itu, kita merasa seperti hanya sedang ngobrol biasa. Namun, menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, sebuah dosa yang mampu merusak pahala seperti api membakar kayu kering. Itulah yang disebut ghibah. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ghibah bukanlah sekadar membicarakan orang lain, melainkan menyebutkan sesuatu tentang saudara kita baik berupa kekurangan tubuh, sifat, atau perbuatannya yang jika ia mendengarnya, ia tidak akan suka. Bahkan walaupun hal itu benar adanya, tetap saja termasuk ghibah. Justru, kalau yang kita katakan itu tidak benar, maka berubah menjadi fitnah, yang dosanya lebih berat lagi. Makna ghibah yang sebenarnya, Al-Ghazali dalam Ihya mengutip hadits Rasulullah yang diriwayatkan Muslim. Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang ia tidak suka. Ada yang bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan itu memang benar ada padanya? Rasulullah menjawab, jika memang benar, itulah ghibah. Dan jika tidak benar, itulah namanya fitnah. Di sini, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kebenaran tidak mengubah status ghibah menjadi boleh. Banyak orang yang beralasan, tapi kan itu kenyataan, untuk membenarkan perkataannya. Padahal, justru itulah definisi ghibah yang sesungguhnya, membicarakan keburukan yang nyata ada pada orang lain tanpa izinnya. Mengapa ghibah begitu berbahaya? Imam Al-Ghazali memberikan beberapa alasan kenapa ghibah termasuk dosa besar. 1. Menghapus pahala amal baik. Dalam Ihya, beliau mengingatkan sabda Rasulullah. Akan datang pada hari kiamat seorang hamba yang membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun pahala itu dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi, hingga habis pahalanya. Lalu dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Orang yang kita ghibah bisa jadi akan mengambil pahala kita di akhirat. 2. Merusak hati dan persaudaraan. Lidah yang membicarakan keburukan akan mengundang kebencian, merusak silaturahmi, dan menanamkan rasa curiga. 3. Menyebarkan aib yang seharusnya ditutup. Allah menutup aib hambanya, tetapi ghibah justru membuka dan menyebarkannya. 4. Menyuburkan sifat sombong dan merasa lebih baik. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, secara tidak sadar kita sedang meninggikan diri sendiri, seolah-olah kita lebih baik darinya. Bentuk-bentuk ghibah yang sering tak disadari. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ghibah tidak selalu terjadi dalam bentuk ucapan yang jelas. Ada beberapa cara halus yang membuat seseorang terjatuh ke dalam ghibah, di antaranya. 1. Ghibah langsung menyebutkan kekurangan seseorang secara jelas. Contoh, si fulan itu pelit sekali, masa tidak mau membantu tetangganya. 2. Ghibah terselubung menyindir atau menyamarkan seakan tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Contoh, ada tuh orang yang kemarin sok dermawan, tapi cuma kasih sedikit. 3. Ghibah melalui gestur atau mimik wajah menirukan gaya berjalan, berbicara, atau penampilan seseorang dengan tujuan merendahkan. 4. Ghibah dengan tulisan menyebarkan aib orang lain lewat media sosial, chat, atau status,
walau tanpa menyebut nama jelas. 5. Ghibah berkedok doa atau nasihat, misalnya berkata, "Kasihan si fulan, semoga Allah ampuni dia, soalnya kemarin ketahuan mencuri." Terlihat seperti mendoakan, tapi sebenarnya sedang menyebarkan aib. 6. Diam yang bermakna merendahkan, misalnya, ketika ditanya tentang seseorang, kita tidak menjawab, tapi malah menghela napas panjang sambil menggeleng, yang membuat orang lain curiga. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa semua bentuk ini termasuk ghibah bila tujuannya membicarakan keburukan yang orang lain tidak suka diketahui. Penyebab orang melakukan ghibah. Menurut Al-Ghazali, ada banyak sebab kenapa manusia tergelincir ke dalam ghibah. Di antaranya, 1. Kemarahan dan dendam. Saat marah kepada seseorang, lidah kita terdorong untuk membongkar keburukannya. 2. Mengikuti lingkungan. Kita ikut membicarakan orang hanya karena tidak ingin dianggap tidak nyambung di dalam obrolan. 3. Ingin terlihat lebih baik. Dengan merendahkan orang lain, kita merasa derajat kita lebih tinggi. 4. Bercanda berlebihan. Gurauan yang menjatuhkan harga diri orang lain tetaplah ghibah. 5. Iri hati. Tidak senang melihat keberhasilan orang lain, lalu mencari-cari keburukannya. 6. Pura-pura peduli. Menyebarkan aib seseorang dengan alasan untuk peringatan, padahal niatnya merendahkan. Al-Ghazali menekankan bahwa semua sebab ini berakar pada hati yang kotor. Oleh karena itu, untuk meninggalkan ghibah, bukan hanya menahan lidah, tapi juga membersihkan hati dari penyakitnya. Perumpamaan ghibah dalam Al-Quran. Al-Ghazali menegaskan bahwa betapa jijiknya ghibah bisa dilihat dari perumpamaan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat 12. Beliau menjelaskan, orang yang ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Kenapa mayat? Karena orang yang dibicarakan tidak bisa membela diri, sebagaimana mayat yang tak berdaya. Dan kenapa daging? Karena ghibah adalah bentuk memakan kehormatan saudaranya. Perumpamaan ini membuat kita seharusnya merasa ngeri. Kalau daging busuk saja kita jijik memakannya, apalagi memakan kehormatan orang lain di hadapan Allah. Ghibah, penyakit lidah yang merusak amal. Dalam Ihya, Al-Ghazali mengibaratkan lidah sebagai hewan liar. Jika dilepaskan tanpa kendali, ia akan melukai siapa saja di sekitarnya. Luka dari pedang bisa sembuh, tapi luka dari ucapan bisa membekas seumur hidup. Bahkan, ada dosa yang diampuni Allah karena taubat, tapi bekas sakit hati orang yang kita ghibah tetap menjadi tuntutan di akhirat. Beliau menyebut ghibah sebagai pemborosan pahala. Kita mungkin rajin sholat, puasa, sedekah, tapi semua itu bisa habis ditransfer kepada orang-orang yang kita gunjingkan. Ibarat menabung bertahun-tahun, lalu tanpa sadar kita membuangnya sedikit demi sedikit. Saudaraku yang berbahagia, kita telah memahami definisi ghibah menurut Imam Al-Ghazali, bahayanya, bentuk-bentuknya yang sering tak disadari, penyebabnya, dan perumpamaan yang sangat mengerikan dari Al-Quran. Kemudian kita akan membahas cara menghindari ghibah, pengecualian yang dibolehkan, dan langkah memperbaiki diri menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Cara menghindari ghibah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tidak hanya menjelaskan bahaya ghibah, tetapi juga memberikan solusi praktis agar kita terhindar dari penyakit ini. Beliau menekankan bahwa kuncinya ada pada kesadaran hati dan pengendalian lisan. Berikut langkah-langkah yang beliau sarankan. 1. Menyadari bahwa ghibah adalah dosa besar. Setiap kali lidah ingin membicarakan orang lain, ingatlah bahwa itu setara dengan memakan daging mayat saudara kita. Membayangkan perumpamaan ini akan membuat kita segan melakukannya. 2. Mengingat balasan di akhirat.
Ingatlah bahwa pahala amal kita bisa habis karena satu kali gibah. Bayangkan kita sholat bertahun-tahun, tapi pahalanya justru diberikan kepada orang yang kita bicarakan. 3. Mengubah pembicaraan. Jika sedang dalam percakapan yang mulai mengarah ke gibah, alihkan topiknya ke hal yang bermanfaat. Misalnya, ngomong-ngomong, kalian sudah dengar kabar tentang kajian besok. 4. Menjauh dari majelis gibah. Jika topik pembicaraan tidak bisa diubah, lebih baik kita meninggalkan tempat itu. Diam di majelis gibah tanpa menegur atau pergi sama saja dengan rida terhadap kemaksiatan. 5. Mencari kebaikan orang yang dibicarakan. Saat terlintas keburukan seseorang, ingatlah bahwa ia pasti punya kelebihan. Fokus pada kebaikannya akan meredam keinginan untuk membicarakan kekurangannya. 6. Menyibukkan diri dengan introspeksi. Al-Ghazali menasihati, sibukkanlah dirimu dengan aibmu sendiri. Orang yang sibuk memperbaiki dirinya, tidak akan punya waktu membicarakan orang lain. Pengecualian gibah yang dibolehkan. Walaupun gibah haram secara umum, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa kondisi khusus di mana membicarakan keburukan orang lain diperbolehkan, bahkan dianjurkan, asalkan dengan niat yang lurus dan tanpa melebih-lebihkan. Beliau mengutip penjelasan ulama tentang 6 kondisi pengecualian ini. 1. Mengadu untuk mencari keadilan. Seperti seseorang yang dizalimi lalu mengadu kepada penguasa atau hakim agar kezaliman dihentikan. Contoh, wahai hakim, si fulan telah mengambil hartaku. 2. Meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Menyebut keburukan seseorang kepada pihak yang mampu menasihatinya, dengan niat memperbaikinya. 3. Meminta fatwa. Orang yang bertanya kepada ulama boleh menyebutkan nama pelaku agar kasusnya jelas, namun sebaiknya disamarkan jika bisa. 4. Memberi peringatan atau nasihat. Misalnya, memperingatkan teman agar tidak tertipu oleh orang yang dikenal suka menipu. Ini disebut gibah demi keselamatan. 5. Menyebut pelaku maksiat yang terang-terangan. Jika seseorang melakukan kemaksiatan secara terbuka, seperti minum khamar di depan umum, maka boleh menyebutnya dalam rangka mengingkari kemungkaran. 6. Mengidentifikasi seseorang. Jika seseorang dikenal dengan ciri fisik tertentu, misalnya, fulan si pincang, atau fulan si buta, dan tidak ada niat merendahkan, hanya untuk memudahkan mengenalnya. Al-Ghazali menegaskan bahwa pengecualian ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melampiaskan kebencian. Niat yang salah akan mengubahnya menjadi dosa. Mengobati diri dari kebiasaan gibah. Dalam Ihya, Imam Al-Ghazali memberikan terapi hati agar lidah tidak mudah terjerumus. 1. Menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ingat bahwa setiap kata akan dicatat oleh malaikat, sebagaimana firman Allah. Tiada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. 2. Mengingat aib sendiri. Ketika kita tergoda membicarakan orang lain, ingatlah bahwa kita pun punya kekurangan yang mungkin lebih besar di mata Allah. 3. Membayangkan posisi orang yang dibicarakan. Rasakan bagaimana sakitnya jika kita berada di posisi itu. Empati akan membuat hati kita lembut. 4. Menahan lidah dengan diam. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Berteman dengan orang yang menjaga lisannya. Lingkungan yang baik akan menular, begitu pula yang buruk. 6. Memperbanyak zikir. Lidah yang sibuk dengan zikir akan enggan untuk menggunjing. Menebus dosa gibah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa taubat dari gibah tidak cukup hanya dengan istighfar kepada Allah, tetapi juga harus meminta maaf kepada orang yang kita bicarakan, jika memungkinkan. Namun, jika meminta maaf justru akan menambah masalah atau membuatnya tersinggung, maka cukup dengan mendoakannya dengan kebaikan.
Menyebutkan keutamaannya di hadapan orang yang pernah kita ajak gibah. Beristighfar untuknya. Dengan begitu, kita berharap Allah menghapus dosa kita dan menggantinya dengan pahala kebaikan bagi orang yang pernah kita zalimi. Kisah perumpamaan dari Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya, Al-Ghazali menceritakan sebuah kisah yang menyentuh hati. Suatu hari, ada seseorang yang datang kepada seorang alim dan berkata, "Wahai Tuan Guru, si Fulan telah membicarakan keburukan Anda di belakang." Sang alim pun mengirimkan sepiring buah kepada si Fulan sambil berpesan, "Aku dengar engkau telah memberiku hadiah yang sangat berharga, yaitu pahala amalmu. Maka aku kirimkan buah ini sebagai balasan atas hadiahmu." Kisah ini mengajarkan bahwa orang yang gibah sebenarnya sedang memberi pahala kepada kita, walaupun itu bukan cara yang kita harapkan. Menutup majelis gibah dengan bijak. Al-Ghazali memberi panduan praktis ketika kita berada di tengah-tengah majelis gibah. 1. Tegur dengan sopan, "Saudaraku, sebaiknya kita tidak membicarakan ini, karena bisa jadi termasuk gibah." 2. Alihkan topik, ceritakan hal yang bermanfaat atau lucu tapi tidak mengandung aib. 3. Beri nasihat setelah majelis selesai. Kadang menegur di depan umum justru membuat orang tersinggung. Setelah kita telah mempelajari bagaimana cara menghindari gibah, kapan gibah diperbolehkan, metode mengobati hati dari kebiasaan buruk ini, serta langkah menebus dosa gibah. Selanjutnya saudaraku, kita akan membahas dampak psikologis dari gibah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa gibah bukan hanya merusak pahala, tetapi juga menghancurkan ketenangan jiwa. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan beberapa dampak batin yang muncul pada pelaku gibah. 1. Hati menjadi keras. Setiap kali kita membicarakan keburukan orang lain, hati kita semakin terbiasa dengan kebencian. Hati yang keras sulit menerima nasihat dan cahaya kebaikan. 2. Rasa iri semakin menguat. Alih-alih membuat hati lega, gibah justru membuat iri semakin besar. Semakin sering dibicarakan, semakin sulit menghapus rasa benci itu. 3. Ketenangan hilang. Pelaku gibah sering memikirkan apa reaksi orang yang ia bicarakan jika tahu. Ini menimbulkan kegelisahan batin. 4. Tumbuh rasa sombong dan merasa benar. Membicarakan aib orang membuat kita merasa lebih baik darinya. Padahal ini hanyalah tipuan setan untuk menutupi aib kita sendiri. Dampak sosial dari gibah. Al-Ghazali menjelaskan, gibah adalah racun bagi hubungan sosial. Di antara kerusakan yang ditimbulkannya. 1. Hancurnya persaudaraan. Hubungan yang sudah lama terjalin bisa rusak hanya karena satu ucapan buruk yang tersebar. 2. Tersebarnya permusuhan. Gibah sering memicu balas dendam verbal di pihak yang digunjing, sehingga permusuhan pun memanjang. 3. Terciptanya suasana curiga. Di lingkungan yang biasa bergunjing, orang akan takut untuk membuka diri karena khawatir aibnya akan disebarkan. 4. Hilangnya kepercayaan. Orang yang terbiasa gibah akan sulit dipercaya, karena jika ia bisa membicarakan orang lain, berarti ia juga bisa membicarakan kita. Gibah sebagai jalan setan. Menurut Al-Ghazali, gibah adalah salah satu pintu setan untuk merusak persatuan umat. Setan tidak selalu membujuk manusia untuk berzina atau mencuri, kadang ia hanya perlu mendorong seseorang untuk berbicara sedikit tentang orang lain. Dari satu kata, tumbuhlah kebencian, fitnah, dan kehancuran silaturahmi. Beliau mengingatkan firman Allah, "Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu." Quran Surat Al-Maidah 91. Menjaga lisan hingga akhir hayat. Al-Ghazali mengajarkan bahwa menjaga lisan adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Beliau mengutip sabda Rasulullah, "Tidak lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya hingga lurus lisannya." Hadis riwayat Ahmad. Artinya, meluruskan lisan adalah jalan untuk meluruskan hati,
dan meluruskan hati adalah jalan menuju iman yang sempurna. Motivasi spiritual untuk menjauhi ghibah. Imam Al-Ghazali menyarankan agar kita selalu memotivasi diri dengan beberapa renungan ini. 1. Setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, tiada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. 2. Pahala kita sangat berharga. Jangan sampai pahala yang kita kumpulkan dengan susah payah berpindah gratis kepada orang yang kita bicarakan. 3. Kematian semakin dekat. Waktu kita terlalu singkat untuk mengurus keburukan orang lain. Lebih baik mengisinya dengan amal yang bermanfaat. 4. Allah lebih mengetahui. Keburukan orang lain tidak perlu kita hakimi, karena Allah adalah sebaik-baik hakim. Al-Ghazali dalam Ihya menukil kisah seorang salaf yang setiap kali mendengar ada orang menggunjingnya, ia berkata, "Selamat datang wahai orang yang mau memberi pahala kepadaku tanpa aku bersusah payah." Kisah ini bukan untuk menghalalkan ghibah, tetapi untuk mengingatkan bahwa orang yang menjaga lisannya akan mendapat keuntungan besar, sementara pelaku ghibah akan menyesal di akhirat. Di bagian ini, kita telah memahami bagaimana ghibah merusak jiwa, menghancurkan hubungan sosial, membuka jalan bagi setan, serta bagaimana kita memotivasi diri untuk menjaga lisan hingga akhir hayat. Saudaraku yang berbahagia, ringkasnya begini. Dari awal pembahasan kita telah mempelajari semuanya, kesimpulannya yaitu 1. Definisi ghibah. Menurut Rasulullah dan dijelaskan Imam Al-Ghazali, ghibah adalah menyebut keburukan saudara kita baik dalam bentuk fisik, sifat, atau perbuatan yang jika ia mendengarnya, ia akan merasa tidak suka, walaupun yang kita katakan itu benar. 2. Bahaya ghibah. Menghapus pahala amal baik, merusak hati dan persaudaraan, menyebarkan aib yang seharusnya ditutup, menumbuhkan kesombongan dan rasa lebih baik dari orang lain. 3. Bentuk-bentuk ghibah, langsung, sindiran, gestur, tulisan, atau bahkan lewat doa yang menyelipkan aib orang lain. Bisa terjadi secara halus tanpa kita sadari. 4. Penyebab ghibah, marah, dendam, iri hati, bercanda berlebihan, ingin dianggap hebat, dan pura-pura peduli. 5. Cara menghindari ghibah, menyadari dosanya, mengingat balasan di akhirat, mengubah topik pembicaraan, menjauhi majelis ghibah, fokus pada aib diri sendiri. 6. Pengecualian yang dibolehkan, mengadu untuk keadilan, meminta bantuan mencegah kemungkaran, meminta fatwa, memberi nasihat atau peringatan demi keselamatan, menyebut pelaku maksiat yang terang-terangan, identifikasi fisik tanpa niat merendahkan. 7. Dampak ghibah. Secara psikologis, membuat hati keras, iri makin besar, gelisah, dan sombong. Secara sosial, menghancurkan persaudaraan, memicu permusuhan, menimbulkan curiga, dan menghilangkan kepercayaan. Nasihat terakhir dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menutup pembahasan ghibah dalam Ihya Ulumuddin dengan nasihat yang sangat mendalam. Ketahuilah, orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri akan selamat dari ghibah, dan orang yang tahu betapa besar dosanya akan merasa ringan atas keburukan orang lain. Lidah yang terjaga adalah tanda hati yang bersih, dan hati yang bersih adalah tanda iman. Artinya, obat terbaik untuk ghibah adalah mengalihkan perhatian dari aib orang lain menuju perbaikan diri sendiri. Siapa yang sibuk memperbaiki dirinya, ia akan lupa untuk mencari kesalahan saudaranya. Terakhir, mari kita berdoa-doa agar Allah menjaga lisan dan hati kita. Ya Allah, lindungilah kami dari ghibah hati dan lisan. Sucikanlah lidah kami dari menyebut keburukan, hiasi mulut kami dengan zikir dan syukur kepadamu, jadikan lisan kami penyebab kebaikan bagi hamba-hambamu, dan jagalah kami dari mengambil hak siapapun pada hari kami bertemu denganmu. Saudaraku, ghibah adalah racun yang merusak pahala dan persaudaraan.
Mari kita mulai hari ini dengan menjaga lisan, memaafkan kesalahan orang lain, dan lebih banyak mengingat Allah daripada membicarakan manusia. Jangan biarkan pahala kita yang berharga berpindah ke orang lain hanya karena satu kata. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.